Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kali ini kita akan membahas mengenai pohon keputusan, di mana sebenarnya pohon keputusan ini merupakan bagian dari model pengambilan keputusan. Jadi, model pengambilan keputusan itu terbagi menjadi dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, pohon keputusan ini termasuk pada model pengambilan keputusan untuk kuantitatif. Nah, di mana dalam pengambilan keputusan biasanya uh, dia akan bicarakan mengenai ada di sini ya, ada keterangannya ada D. D itu adalah pengambil keputusan, kemudian A itu alternatif dan O itu adalah outcome yang diharapkan. Dimana di kota ini ya, kota ini dia bisa berarti alternatif, ada note, kemudian tindakan dan course of action. Kemudian ini ada perbedaan note dan even note. Jadi even note adalah sesuatu yang dapat dikontrol atau diputuskan oleh pengambil keputusan, sementara even not adalah sesuatu yang tidak dapat dikontrol atau diputuskan oleh pengambil keputusan. Nah, jadi ketika membicarakan note, maka ini adalah ya ini ya, note adalah sesuatu yang dapat dikontrol. Ketika membicarakan note atau D ini berarti ini dapat dikontrol oleh pengambil keputusan, sementara yang ini even note itu dia tidak dapat dikontrol oleh pengambil keputusan ya. Nah, dalam hal ini model note dan even note atau model kemudian pengambil keputusan ini seperti ini modelnya. Ini D ini adalah pengambil keputusan ya, A ini ada dua alternatif, kemudian ini berbentuk lingkaran dia adalah even note. Kemudian dia menghasilkan outcome 1, outcome 2 ya. Sementara untuk P ini adalah besarnya probabilitas yang dimiliki oleh even note. Nah, ini state of nature ada salah satu contoh di sini. Jadi sebuah perusahaan dia bingung akan membangun sebuah pabrik. Pabriknya besar atau kecil atau malah dia tidak membangun apa-apa aja ya. Ini ada state of nature di mana dia termasuk ke even note. Alternatifnya, dia ketika membangun pabrik besar, maka dia akan outcome-nya yaitu menjadi pasar layak sebesar 200 juta. Kemudian ketika tidak layak, maka dia minus 180 juta. 180 juta. Kemudian ketika membangun pabrik kecil, dia akan mendapat keuntungan 100 juta. Sementara ketika tidak membangun pabrik kecil, maka dia 20 juta ya, merugi 20 juta. Ketika tidak membangun apa-apa, maka dia tidak memperoleh kelayakan ataupun tidak layakan, atau intinya tidak untung ataupun tidak rugi, di mana masing-masing probabilitas dia sama-sama 0,5. Nah, berdasarkan gambaran yang tadi, maka kita akan membentuk model seperti ini, yaitu mengetahui note dan even note-nya. Nah, akhirnya di sini adalah seorang pengambil keputusan atau D, yang dia note-nya adalah dengan alternatif bangun pabrik besar, bangun pabrik kecil, dan tidak bangun apa-apa ya, berdasarkan ini tadi alternatif ini. Kemudian even note-nya ya ada EMV1, EMV2, ada EMV3 karena dia ada 3 alternatif. Sehingga ketika memilih untuk bangun pabrik besar, di sini probabilitasnya adalah sama-sama 0,5 ya. Ketika pasar layak maka dia akan mendapatkan keuntungan 200 juta di sini, tetapi tidak ketika dia tidak layak maka dia akan minus 180 juta. Kemudian ketika bangun pabrik kecil, dia dapat keuntungan 100 juta ketika membangun. Tapi ketika tidak membangun maka dia akan rugi negatif 20 juta. Sementara ketika tidak bangun apa-apa, maka ini dia tidak mendapatkan apa-apa atau nol. Setelah itu kita akan menentukan EMV-nya ya. Jadi EMV-nya adalah besarnya state of nature tadi atau keuntungan yang diperoleh dikalikan probabilitas ditambah dengan pasar tidak layak ini atau state of nature yang kedua dikalikan probabilitas. Nah, maka nanti akan diperoleh hasil EMV-nya. Dimana ketika sebuah perusahaan mendapatkan EMV yang lebih besar, maka itu akan dijadikan alternatif. Dari yang pertama, bangun pabrik besar, EMV-nya
dengan menggunakan rumus yang tadi saya berikan, yaitu besarnya pasar layak atau keuntungan yang diperoleh ketika dia membangun pabrik besar dikalikan dengan probabilitas, ditambah dengan besarnya pasar atau kerugian yang didapat ketika dia ternyata tidak layak akhirnya pasarnya, atau mendapatkan kerugian sebesar negatif 180 juta, kerugian sebesar 180 juta, dikalikan probabilitasnya. Nah, hasilnya ternyata 10.000, ini dalam juta. Kemudian, untuk membangun pabrik kecil dengan menggunakan formula yang sama diperoleh ternyata 40 juta. Nah, ternyata ketika tidak membangun apa-apa berarti dia EMV-nya juga 0. Nah, dari hasil ini berarti kesimpulannya karena dia yang dari sini ya, kita masukkan di sini, alternatif bangun pabrik kecil ternyata memiliki EMV yang lebih besar karena menghasilkan juga payoff tertinggi, yaitu 40 ribu dalam jutaan, berarti 40 miliar ya. Sehingga yang dipilih oleh perusahaan adalah membangun pabrik kecil. Begitu. Untuk pohon keputusan, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.